Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijiri Suara Putri dengan NIM 190331139. Mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar. Dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar yaitu ada di sini mencakup kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan keterkaitan kesetimbangan benda tegar dengan kebencanaan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, menerapkan konsep torsi dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa. Untuk indikator pencapaian yaitu mendefinisikan pengertian dinamika rotasi, mendefinisikan konsep kesetimbangan benda tegar, mendefinisikan sifat-sifat kesetimbangan, dan mengaitkan materi kesetimbangan benda tegar dengan kebencanaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian dinamika rotasi, menjelaskan pengertian kesetimbangan benda tegar, dan mengaitkan materi kesetimbangan benda tegar dengan kebencanaan. Cakupan materi ada pengertian dinamika rotasi, sifat-sifat kesetimbangan, dan pengertian kesetimbangan benda tegar. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Satu benda dikatakan melakukan gerak rotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau semu putar. Semu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda tersebut. Nah, pengertian kesetimbangan benda tegar. Sebelumnya kita harus tahu apa itu kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan keadaan yang seimbang atau stabil. Nah, benda tegar merupakan benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Sehingga kesetimbangan benda tegar ini adalah keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau seimbang setelah semua gaya yang diterapkan padanya. Nah, pada kesetimbangan benda tegar ini ada beberapa syarat, yaitu ada dua. Yang pertama, resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda tegar harus sama dengan nol. Dan yang kedua yaitu resultan torsi yang bekerja pada benda tegar harus sama dengan nol. Kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan juga kesetimbangan dinamis. Apabila benda berada dalam kesetimbangan statis, ketika jumlah total dari semua gaya yang bekerja pada benda saat diam adalah nol. Dan benda dalam kesetimbangan dinamis jika ketika benda tetap dalam keadaan bergerak yang konstan baik secara translasi ataupun rotasi di bawah pengaruh beberapa gaya. Sifat-sifat kesetimbangan. Yang pertama yaitu kesetimbangan stabil atau kesetimbangan stabil ini adalah keseimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan. Dapat dilihat contohnya. Nah, selanjutnya yaitu kesetimbangan labil adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan benda dihentikan, maka benda tidak kembali ke posisi keseimbangan semula. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan indiferen atau netral, keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda sama sekali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada gambar pesawat jatuh. Para penumpang pesawat terbang umumnya akan merasa nyaman dalam kabin, baik saat take off maupun landing, ataupun saat berada di ketinggian tertentu. Meskipun terjadi turbulensi yang mengakibatkan goncangan, pesawat akan tetap di ketinggian yang sudah diatur otoritas bandara yang mengatur perjalanan seluruh pesawat. Nah, untuk apa diatur? Supaya semua pesawat yang terbang tidak saling bertabrakan satu sama lainnya. Nah, timbul pertanyaan mengapa pesawat terbang bisa terbang dengan konstan pada satu titik ketinggian dan mengapa pesawat terbang tersebut bisa jatuh. Nah, jawabannya adalah ternyata adanya kesetimbangan benda tegar. Berkaitan dengan ini, sejatinya ada 4 gaya yang bekerja dalam kasus pesawat terbang, yaitu gaya angkat ke atas dan yang menyeimbangkannya itu gaya berat ke bawah. Kemudian gaya dorong ke depan dengan menyeimbangkan gaya tarikan ke belakang. Jadi, semua gaya saling menghilangkan satu sama lain karena semua besarnya sama dan saling berlawanan arah. Oleh karena itu, pesawat tetap dalam kesetimbangan yang dinamis. Nah, apabila salah satu gaya saja yang tidak ada atau hilang, maka pesawat tersebut akan jatuh. Nah, sekian penyampaian materi dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.